Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di pertemuan kedua ini di materi e-bisnis ini mengenai dasar-dasar dari e-commerce gitu ya. Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait e-bisnis dan e-commerce itu seperti apa. Nah, mungkin di pertemuan kali ini kita coba bahas kembali atau nanti ada hal-hal apa saja yang memang harus kalian ketahui terkait dasar-dasar dari e-commerce. Oke, apa namanya? Di sini ada konsep dasar dari e-commerce. Di mana untuk konsep dasar e-commerce sendiri itu terdiri dari 5 poin, gitu ya. Nanti ada 5 poin konsep dasar e-commerce. Kalau di pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas ada 5 area pendukung untuk e-commerce, ya. Yang diantaranya ada manusia, kebijakan publik, marketing, layanan pendukung, dan hubungan bisnis. Nah, mungkin di sini adalah konsep dasar dari e-commerce itu seperti apa, atau yang apa sih yang membedakan nantinya e-commerce itu dengan aplikasi-aplikasi media sosial yang lainnya, karena kan mungkin banyak juga aplikasi media sosial atau aplikasi online yang memang bisa digunakan. Nah, ini apa yang membedakan dengan aplikasi tersebut gitu ya. Kita coba bahas di antaranya mungkin dari kelima poin ini yang memang akan membedakan antara e-commerce dengan aplikasi yang lain. Oke, yang pertama adalah konsep dasar dari e-commerce ya. Yang pertama adalah otomatis ya. Jadi yang dinamakan dengan e-commerce itu dia memiliki konsep yang sifatnya memang otomatis. Nah, maksud yang dimaksud otomatis itu seperti apa? Ketika kita akan melakukan sebuah transaksi, ya, proses berbisnis atau jual beli di e-commerce tersebut, maka proses itu akan secara otomatis dilakukan oleh e-commerce-nya langsung, ya. Katakanlah misalkan kalau kita ingin membeli sesuatu, membeli barang, ya, setelah kita memilih barangnya, maka ketika kita melakukan check out gitu ya, atau kita akan order barang tersebut, maka ya tinggal langsung diproses aja, maka secara otomatis oleh sistem akan dilakukan dari satu langkah ke langkah yang berikutnya tanpa harus menunggu atau meminta verifikasi dari si penjualnya. Misalkan ketika kita mau beli barang A harus di-approve dulu sama penjual, kan tidak seperti itu gitu ya. Jadi kalau dengan e-commerce ini maka ya kita langsung bisa, ingin beli barang A, ya tinggal beli saja secara otomatis. Nanti pembayarannya mau menggunakan apa atau mau seperti apa ya tinggal kita pilih sendiri gitu ya. Nah, jadi langsung diproses sampai barangnya tinggal menunggu dikirim, karena memang kalau barang dikirim kan itu harus sama penjualnya gitu ya, bukan dari sistemnya. Nah, tapi kan setelah barangnya dikirim itu kita pun bisa mengontrol atau melihat barang kita itu udah dikirim atau belum, atau sudah, ketika sudah dikirim sudah sampai mana, estimasi nyampe ke kita itu berapa lama, kan secara otomatis kita udah bisa lihat di e-commerce tersebut gitu ya, tanpa harus kita bertanya ke penjualnya kalau barang kita tuh sudah di mana atau sudah dikirim apa belum gitu ya. Jadi kita tinggal melihat di e-commerce secara otomatis. Nah, sama halnya ketika melakukan transaksi pengembalian, ataupun setelah kita melakukan check out, ternyata sudah hampir 3 sampai seminggu, 3 hari sampai seminggu barangnya itu belum dikirim gitu ya. Nah, berarti kalau memang terjadi seperti itu, maka secara otomatis juga sistem itu biasanya akan membatalkan. Walaupun kita sudah melakukan pembayaran dan secara uangnya pun akan dikembalikan ke akun e-commerce kita. Jadi istilahnya udah secara otomatis tanpa harus kita yang membatalin gitu ya. Karena sudah diatur oleh sistem kalau misalkan berapa lama ini barang harus sudah dikirim, ketika melewati batas maka akan secara otomatis dibatalkan.
jadi seperti itu gitu ya. Nah, salah satu konsep dasar dari e-commerce itu ini adalah otomatis ya. Nah, berikutnya adalah konsep berikutnya adalah yang kedua adalah integrasi atau terintegrasi ya. Jadi maksudnya adalah e-commerce ini sudah terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang lain gitu ya, yang memang mendukung proses dari e-commerce ini sendiri. Nah, di antaranya atau contohnya misalkan ketika kita mau melakukan pembayaran, kita mau menggunakan apa nih pembayarannya? Oh, mau menggunakan virtual account atau misalkan menggunakan melalui Alfamart atau Indomart gitu ya, atau menggunakan media yang lainnya. Nah, itu sudah saling terintegrasi. Ketika kita membeli barang di e-commerce, kita udah nggak bingung mau bayar pakai apa karena sudah disediakan gitu ya oleh e-commerce tersebut. Untuk metode pembayarannya sudah terintegrasi dengan jasa-jasa pembayarannya. Nah, mau seperti apa? Bahkan kalau misalkan kita memasukkan nomor rekening kita di e-commerce gitu ya, katakanlah salah satu contohnya seperti Tokopedia. Ketika kita menambahkan nomor rekening kita di e-commerce tersebut di Tokopedia, maka ketika kita melakukan pembelian di Tokopedia secara otomatis, kalau kita menggunakan mobile banking itu sudah terdeteksi gitu ya. Oh, kita melakukan transaksi di e-commerce ini dan ada yang harus dibayarkan. Kalau enggak, biasanya kita harus copy nomor virtual account-nya dulu baru dimasukin gitu. Kalau dengan sudah terintegrasi seperti itu tanpa kita harus mengcopy, udah otomatis itu akan terdeteksi. Itu salah satu contoh menggunakan atau salah satu contoh ketika melakukan proses pembayaran. Contoh yang lain adalah yang dimaksud dengan terintegrasi itu seperti jasa pengiriman. Nah, misalnya ketika kita membeli barang, oh barang kita tuh dikirim menggunakan atau melalui jasa pengiriman A atau B atau C gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, itu tanpa harus kita membuka aplikasi atau jasa pengiriman yang lain, kita sudah bisa langsung melihat di e-commerce tersebut kalau barang kita tuh sudah sampai mana sih ya. Kalau barang kita tuh udah dikirim atau belum gitu ya istilahnya. Nah, ketika sudah dikirim kan kita nggak harus, misalkan katakanlah kita pengirimnya menggunakan JNE atau JNT, kan mereka punya website tersendiri untuk bisa kita mengeceknya di website mereka masing-masing gitu ya. Tapi dengan menggunakan e-commerce ini kita nggak harus buka website mereka, tinggal lihat di e-commerce-nya saja langsung, maka kita sudah bisa melihat oh kalau barang kita itu sudah sampai sini gitu ya. Karena memang kayak jasa pengiriman itu bukan bagian dari e-commerce gitu ya, tapi mereka memang ada tersendiri. Tanpa kita belanja di e-commerce pun kan kita bisa menggunakan jasa pengiriman tersebut gitu ya. Jadi saat ini ya e-commerce sudah terintegrasi gitu ya, jadi sudah bisa langsung ngecek di e-commerce. Ini dua konsep dasar dari e-commerce, satu otomatis, dua terintegrasi. Nah, yang berikutnya adalah publish gitu ya. Jadi yang namanya e-commerce itu pasti akan dipublish atau di online kan, diupload ke hosting domain agar bisa diakses oleh orang di mana saja ya. Jadi kalau memang kita punya aplikasi e-commerce ternyata tidak dipublish gitu ya, bagaimana orang bisa tahu kan? Kan tujuannya adalah e-commerce itu bagaimana orang bisa banyak membuka aplikasinya atau mendatangi aplikasi tersebut untuk melakukan proses transaksi jual beli nanti di sana. Ya katakan kayak mall gitu kan. Kayak mall ketika awal-awal dibuka, di launching pasti kan banyak iklan, banyak brosur gitu ya, kita menyebarkan informasi kemana saja. Nah, sama ya, e-commerce pun seperti itu. Setelah dipublish, setelah di online kan, maka kita pun tetap harus mengiklankan ya. Katakan ambil contoh kayak Shopee, Tokopedia, itu e-commerce yang memang sudah besar, tapi kalau kita melihat masih banyak iklan-iklan di televisi karena memang ya ini
harus dipublish biar orang-orang memang tahu, sehingga orang-orang tuh mau datang ke e-commerce kita, ya. Karena kalau tidak orang tidak tahu, mau gimana orang mau datang atau berbelanja di e-commerce kita kan? Ini sih seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah ini interaksi, gitu ya. Jadi salah satu konsep dari e-commerce itu adalah interaksi, di mana apa namanya adanya apa komunikasi, gitu ya, antara penjual dan pembeli, gitu ya, atau adanya penilaian dari si pembeli untuk penjual. Nah, itu adalah interaksi yang memang bisa terjadi di e-commerce, ya. Sehingga ketika orang mau membeli sesuatu, ya orang bisa bertanya dulu ke si penjualnya, apakah barangnya masih ada, apakah barangnya apa sesuai atau tidak, gitu ya, istilahnya seperti itu. Karena kan ketika kita membeli sesuatu, pasti kan kita akan membeli sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus kalau misalkan kita udah membeli sesuatu barang, kan interaksi berikutnya kita memberikan penilaian ke toko tersebut berdasarkan barang yang memang sudah kita terima seperti apa, gitu ya. Nah, itu adalah salah satu interaksi yang ada di dalam e-commerce. Nah, yang terakhir adalah transaksi. Jadi di dalam e-commerce itu sudah bisa melakukan transaksi jual beli ya secara langsung. Dalam artian adalah yaitu ketika kita membeli, kita order barang, lalu kita melakukan pembayaran. Nah, itu adalah sebuah transaksi yang memang terjadi di e-commerce, ya. Sehingga apa namanya kita nggak bingung ini bayarnya harus kemana, ya. Ini bayar, tapi bisa langsung di situ metode pembayarannya mau seperti apa. Oke, apa dalam artian mau transfer langsung, apa mau COD, atau mau menggunakan jasa yang lain, gitu kan istilahnya. Yang pasti di dalam e-commerce itu sudah bisa melakukan transaksi. Nah, ini adalah konsep dari e-commerce, gitu ya. 5 konsep dasar dari e-commerce seperti ini. Apa sih yang membedakan e-commerce dengan media sosial yang lain? Katakanlah kayak Facebook atau Instagram. Apa namanya? Sama-sama di online kan, gitu ya. Sama-sama bisa berinteraksi juga kan di Facebook sama di IG, gitu ya. Banyak orang yang berjualan juga di Facebook dan di IG, tetapi kalau yang saya amati adalah di Instagram atau di Facebook itu tidak otomatis, tidak terintegrasi, dan tidak adanya transaksi, gitu ya. Maksudnya dalam artian tadi, ketika kita membeli barang tidak otomatis bisa langsung diproses kan, harus menghubungi si penjualnya, menanyakan barangnya yang ini kalau mau order harus seperti apa, gitu kan. Lalu tidak terintegrasi, kalau mau membayar ini nggak bisa langsung proses di aplikasinya tersebut, gitu kan. Misalkan kalau di Facebook atau di IG harus bertanya ini nanti dikirimnya menggunakan apa, ketika sudah dikirim harus minta resinya, gitu ya, agar kita bisa mengecek langsung di jasa pengirimannya. Dan ketika melakukan transaksi ya nggak bisa langsung di aplikasi tersebut, harus istilahnya memang kita berdiskusi dengan si penjual. Ya walaupun banyak orang yang berjualan di Instagram atau di Facebook, gitu ya, tapi dari konsep dasar ini mungkin itu yang membedakan kalau memang e-commerce itu peruntukannya ya memang untuk berbisnis atau untuk berjualan, ya tujuannya. Ya walaupun sekarang sudah sangat berkembang di e-commerce ini, tidak hanya sebatas berjualan, banyak proses-proses yang lain yang memang bisa digunakan. Bahkan di salah satu e-commerce sekarang sudah ada upload video-video pendek seperti ya halnya di Facebook atau di Instagram, ya istilahnya udah bisa upload status, gitu ya. Nah, itu mungkin sudah semakin dikembangkan saja. Tapi ya balik lagi, konsep dasar dari e-commerce itu mungkin ini, ya, yang memang mendukung ketika digunakan untuk melakukan bisnis, transaksi jual beli, entah itu barang ataupun jasa, ya. Oke, berikutnya adalah apakah e-commerce, ya. Jadi e-commerce itu huruf E di depannya adalah singkatan dari electronic berarti tersambung menjadi electronic commerce. Yang jelas e-commerce adalah media komunikasi informasi yang dibangun dengan
teknologi informasi berupa sebuah aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbisnis. Nah, jadi intinya e-commerce itu adalah sebuah aplikasi yang memang peruntukannya adalah dimanfaatkan untuk berbisnis gitu ya. Tujuan utamanya itu berbisnis. Beda halnya kan kayak Facebook atau Instagram, tujuan awalnya bukan untuk bisnis tapi lebih ke untuk mengeluarkan keluh kesah, mengeluarkan unek-unek seseorang lah istilahnya ya. Nah, tapi kalau e-commerce memang dimanfaatkan untuk melakukan bisnis gitu ya. Di awalnya sudah diarahkan ke sana karena tadi kan 5 konsep dasarnya mendukung proses-proses yang bisa mengakomodir ketika melakukan bisnis itu seperti apa. Karena dengan e-commerce ini kan kita nggak takut kalau misalkan komplain ya bisa langsung di aplikasinya, barang dikembalikan di aplikasinya gitu ya. Berbeda dengan memesan di media sosial. Intinya sih ini gitu ya. Jadi bangun itu ya sebuah aplikasi yang memang peruntukannya dimanfaatkan untuk berbisnis. Jadi e-commerce itu adalah aplikasi yang digunakan untuk berbisnis, tapi e-commerce sendiri itu dia kayak Shopee atau Tokopedia itu dia tidak menjual barang atau jasa secara mandiri kan, dalam artian seperti itu. Jadi bisa dikatakan kayak Shopee atau Tokopedia itu adalah kayak sebuah wadah atau tempat untuk orang berjualan. Katakanlah seperti mall. Di dalam mall itu banyak stand-stand atau banyak toko-toko yang bisa disewa oleh pedagang untuk berjualan di sana. Sama e-commerce pun seperti itu, tinggal kita bikin akun, memenuhi persyaratan, dan ketika sudah di-approve itu bisa berjualan. Nah, tanpa harus mengeluarkan biaya. Ya, kan kalau kita jualan di mall itu untuk berbisnis, ya maka kita harus ada sewa tempat lah, gitu ya. Nah, dengan e-commerce ini kita tanpa harus sewa tempatnya, mungkin nanti ada di sisi lain yang memang ini presentasi dari keuntungannya seperti apa. Nah, mungkin itu yang membedakan. Tapi ya tadi balik lagi, e-commerce itu adalah media komunikasi informasi yang dibangun dengan teknologi informasi berupa aplikasi yang tujuannya dimanfaatkan untuk berbisnis ya. Nah, ini ada beberapa teknologi e-commerce yang memang dulu atau sudah lampau digunakan, tapi dari beberapa teknologi ini mungkin sampai saat ini masih digunakan ya, kayak telepon dan fax. Mungkin ini sudah mulai jarang digunakan untuk melakukan bisnis gitu ya, tapi mungkin televisi ini masih digunakan dalam artian untuk melakukan iklan. Transfer itu adalah sistem untuk melakukan proses pembayaran. Nah, apalagi kayak internet ini ya. Nah, jadi internet ini memang ya kebutuhan untuk saat ini gitu ya. Jadi apa-apa memang serba sudah menggunakan internet ya. Jadi kalau tidak ada internet malah orang bingung kalau mau melakukan apa. Nah, ini yang memang teknologi yang sangat mendukung dari e-commerce ya. Dengan tanpa adanya internet maka e-commerce pun tidak akan bisa diakses atau diproses. Nah, ini adalah proses di dalam e-commerce yang memang saat ini ya sangat banyak dilakukan ya. Jadi ini gitu ya, pembayaran, pengiriman. Nah, yang interaksi mungkin menggunakan sistem berbasis web. Jadi istilahnya e-commerce itu adalah sebuah sistem yang memang umumnya adalah basisnya web gitu ya. Walaupun memang ada ya dalam bentuk APK-nya untuk Android, ada juga untuk iOS gitu kan istilahnya gitu ya. Tapi pada umumnya masih base-nya website karena memang e-commerce ini kan dirancang untuk multi platform. Jadi dengan sistem berbasis web ini maka e-commerce bisa dijangkau atau diakses di mana saja, di aplikasi apa saja ya, tanpa ada batasan. Kan kalau bikin APK ya hanya bisa di Android
Kalau untuk iOS nanti beda lagi. Nah, tapi dengan web ini selama di perangkat kita ada apa browser, maka sistem tersebut akan bisa diakses. Oke, ini kita skip saja. Nah, berikutnya adalah mengapa harus e-commerce? Nah, karena memberikan beberapa keuntungan. Jadi di dalam e-commerce pun ada keuntungan, mungkin nanti juga ada kekurangannya. Di antaranya adalah ini, biaya operasional yang berkurang. Jadi maksudnya adalah dengan kita menggunakan e-commerce, maka biaya operasional kita akan berkurang. Katakanlah seperti yang tadi saya contohkan, ketika kita mau berjualan di mall, maka kita harus menyewa tempat ya dengan harga sekian gitu ya, dan kita harus misalkan ada biaya transportasi untuk agar bisa datang ke mall tersebut. Nah, dengan kita menggunakan e-commerce, tanpa harus ada kita biaya sewa tempat, tanpa harus ada biaya transportasi untuk bolak-balik dari rumah ke mall misalkan seperti itu, lebih meringankan biaya operasionalnya ya dengan kita menggunakan e-commerce. Berikutnya meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi layanan kita bisa sangat cepat gitu ya, bisa lebih pas respon ketika memang ada orang yang bertanya atau orang yang membeli, bisa kita langsung layani gitu ya, karena memang ya aksesnya sangat mudah gitu ya, misalkan seperti itu. Yang berikutnya adalah membesar aliran pendapatan baru. Dengan kita membuka di e-commerce, mungkin kita bisa membuka lebih dari 5 toko gitu ya di dalam satu e-commerce saja gitu ya, sehingga kan banyak ya bisa lebih banyak pendapatnya kita dapatkan. Kalau offline itu di mall, kita ketika membuka lebih dari satu toko ya, maka biaya sewanya akan lebih banyak, dan mungkin ketika berjualan pun kan nggak mungkin di satu tempat yang sama gitu ya. Kalau berjualannya secara langsung pasti akan mencari tempat, nah, itu kan harus ada orang yang mengelola gitu kan, biaya sewanya. Nah, jadi dengan e-commerce ini kita bisa buka 5 toko, maka pendapatan pun akan lebih banyak. Yang berikutnya meningkatkan pangsa pasar dan melebarkan jangkauan pasar. Jadi lebih banyak orang yang bisa mengakses dari toko kita, dan bisa dari mana saja untuk mengakses toko kita tanpa harus keterbatasan jarak dan tempat lah istilahnya gitu ya. Nah, dengan e-commerce itu kita berjualan bisa katakanlah satu Indonesia yang tadinya hanya misalkan di Karawang saja, tapi dengan e-commerce itu bisa satu Indonesia mengakses toko kita ya, lebih meningkat pasarnya dan jangkauannya bisa lebih luas gitu ya. Oke, berikutnya ini kerugian gitu ya. Kerugian dari e-commerce sendiri ya, ada ini, ada 3 ya: rasa kurang puas terhadap fisik barang, kurangnya percaya dengan barang yang dipesan. Yang ketiga, kultur bahwa belanja adalah rekreasi. Nah, maksudnya adalah ya ini, ya mungkin ketika kalian pernah mencoba berbelanja, oh ternyata barangnya tuh gak sesuai, oh warnanya nggak sama, oh barangnya ada yang pecah atau patah. Nah, itu adalah rasa kurang puas karena fisik barang tuh jadinya tidak sesuai gitu ya, dan kurang percaya dengan barang yang dipesan. Oh, apakah ini barang yang dipesan tuh benar nggak seperti itu, kualitasnya bagus apa tidak gitu ya. Karena memang ketika kita melihat di e-commerce itu hanya sebatas foto atau gambar saja gitu ya, tanpa memang kita tahu seperti apa kualitas dan bahannya misalkan. Itu yang membuat kita kurang percaya. Dan yang ketiga adalah kultur bahwa belanja adalah rekreasi. Maksudnya kan pada umumnya kita ketika belanja itu ya sambil main gitu ya. Nah, dengan kita belanja di online ya mungkin poin nomor 3 ini sudah tidak ada gitu ya. Atau kita belanja di rumah sambil tiduran gitu ya, sambil nonton TV gitu ya, nah, istilahnya. Nah, jadi umumnya kan kultur di kita tuh, oh belanja ke daerah mana ya sambil istilahnya sambil main gitu ya, karena momennya sekalian memang ada yang
akan ada yang dibutuhkan oleh kita, gitu ya, misalkan seperti itu. Oke, berikutnya adalah resiko pada e-commerce. Jadi ketika kita menggunakan e-commerce pun ada risiko-risiko yang harus kita hadapi. Nah, diantaranya ini, kehilangan finansial, pencurian informasi, kehilangan kesempatan bisnis. Ini nomor 4 maksudnya akses kita diambil oleh orang yang tidak berhak, hilangnya kepercayaan dari konsumen, dan kerugian yang tak terduga. Nah, resiko pada e-commerce yang pertama itu kehilangan finansial. Jadi dengan kita membuka akun di e-commerce, gitu kan, misalkan kita menyimpan saldo di e-commerce tersebut, ya kita juga harus berhati-hati karena semakin mudah merasa kita mudah, maka sisi keamanan pun harus kita perhatikan. Salah satunya adalah kehilangan finansial. Ya katakanlah tanpa kita ketahui ada orang yang masuk ke akun e-commerce kita, lalu dia melakukan transfer atau mengambil saldo yang ada di e-commerce kita tanpa kita ketahui. Nah, itu adalah salah satu hal yang merugikan kita, ya. Itu yang harus kita waspadai. Berikutnya adalah resiko pencurian informasi rahasia yang berharga. Jadi data pribadi kita itu adalah data yang sangat berharga, gitu ya, data penting, gitu kan, karena memang itu bisa menyebabkan kerugian entah itu bagi kita pribadi atau bagi lembaga, gitu ya. Jadi harus sangat berhati-hati ketika memang kita menggunakan e-commerce atau aplikasi online, karena data kita ya sudah tersebar kemana saja jadinya kan. Nah, itu yang harus lebih dipertimbangkan. Berikutnya adalah kehilangan kesempatan berbisnis karena gangguan pelayanan. Jadi ya tadi emang dengan bisnis atau berjualan dengan e-commerce kita lebih mudah, orang bisa akses di mana saja, kapan saja. Tapi ada juga gangguan ketika tiba-tiba servernya down, listriknya mati, ya kuota kita habis, ya. Nah, atau yang lebih parah adalah ketika memang aplikasi si e-commerce-nya ini bermasalah, tidak bisa diakses, ya udah gitu kan. Bisnis kita ya sudah hilanglah, gitu ya, terganggu dalam kalau perbaikannya lebih dari 1 hari, ya di dalam 1 hari tersebut ya kita tidak bisa melakukan proses apa-apa kan, misalkan seperti itu. Nah, yang berikutnya penggunaan akses, intinya sih ada orang yang menggunakan akun kita lah intinya, gitu ya, misalkan aksesnya gitu kan, kayak seorang hacker yang berhasil membobol sehingga data kita mudah didapat atau istilahnya bisa memindahkan saldo-saldo atau istilahnya nominal yang ada di dalam akun kita. Nah, itu adalah risiko kita menggunakan e-commerce. Karena kan memang ketika melakukan transaksi, pembayaran itu masuk ke akun e-commerce kita, baru nanti oleh kita bisa diambil, dipindahkan ke nomor rekening yang sudah kita siapkan. Sebelum kita ambil uang tersebut, maka akan mengendap di e-commerce. Nah, itu yang cukup berbahaya, ya. Berikutnya adalah kehilangan kepercayaan dari konsumen. Ya, jadi ketika kita menggunakan e-commerce pun berjualan, kadang ada saja pihak lain yang dapat menjatuhkan reputasi perusahaan kita. Istilahnya ada saja orang yang merasa tidak senang ketika melihat toko kita banyak yang mengunjungi, toko kita banyak yang beli. Kalau di e-commerce itu kan gampang, istilahnya mereka berbelanja di toko kita ngasih penilaian jelek, nah itu kan bisa menjatuhkan reputasi kita, istilahnya seperti itu. Itu yang harus lebih berhati-hati. Ya, kerugian lain yang terduga misalkan gangguan dari luar, ketika tiba-tiba internetnya bermasalah, jaringannya bermasalah, maka transaksinya tidak dapat diproses. Nah, itu yang jadi masalah. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita duga memangnya juga, ya, yang memang risiko pada e-commerce, ya. Mungkin itu dari beberapa risiko. Ini sih tipe bisnis to bisnis sebelumnya sudah pernah kita bahas. Dan ini contoh-contohnya. Ini terakhir mungkin ini, ya, model sistem dari e-commerce umumnya sih seperti ini.
ada klien, ada server. Jadi istilahnya klien itu kita sebagai konsumen yang melakukan atau membuka aplikasi untuk berbelanja. Nah, di sisi server itu ini ada tampilan dari aplikasinya, webnya, ada juga aplikasi atau server yang memang mengelola web tersebut, dan ada juga database sebagai media penyimpanannya, gitu ya. Nah, ini memang yang harus selalu hidup, gitu ya, tidak boleh mati, karena sekali mati maka kita sebagai pengguna ya dipastikan tidak akan bisa mengakses, gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi di pertemuan kali ini. Mungkin ada pertanyaan dari saya untuk yang bisa kalian nanti jawab, dan jawabannya bisa di-upload di e-learning, gitu ya. Menurut pertanyaan pertama adalah, menurut kalian kenapa sih kita harus menggunakan e-commerce pada saat sekarang ini, gitu ya? Kenapa kita harus menggunakan e-commerce saat di sekarang ini untuk melakukan bisnis? Yang kedua adalah, apa sih yang membedakan e-commerce dengan media sosial yang lain, gitu ya? Jadi silakan kalian nanti jawab, pertanyaannya boleh diupload di forum yang nanti akan saya sediakan di e-learning. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.